siapa nih? Check one, check. Kembali lagi bersama saya Kenneth Agusta Yanuar dalam program You Kepo. Di tahun 2022 kemarin, Pandora Box menggelar sebuah wahana namanya Train to Apocalypse. Wahana ini sempat viral banget dan terlihat sangat mencekam. Gimana nggak mencekam? Coba bayangkan, sekelompok anak muda harus melarikan diri dari ancaman zombie di stasiun LRT ke stasiun LRT lainnya. Wah, ini sih ngeri banget ya. Dan kemudian pada tahun 2023 Pandora Box menggelar Zombie Apocalypse Rise of the Dead di Mall Taman Anggrek. Dan pada tahun yang sama, Pandora Box juga menggelar Zombie Apocalypse Hotel of the Dead dan Hotel Singit kamar 404 di Twin Plaza Hotel Jakarta. Tim Yukepo sempat untuk meliput yang di Twin Plaza Hotel dan saya akan kasih lihat cuplikan videonya berikut ini. Mas, jauh! Jauh! Dia depan. Iya, assalamualaikum. Ini kemana ya? Kanan. Oh iya. Gimana videonya? Seru dan mencekam bukan? Nah, tahun ini Pandora Box terbang ke Surabaya untuk menantang nyali arek-arek Surabaya. Kita akan melihat situasi dan antusiasme arek-arek Surabaya dalam menyambut Pandora Nightmare Festival 2024. Sudah ada rekan saya Frankie di sana di Mall Ciputra World. Halo Frankie, seperti apa situasi di Mall Ciputra World Surabaya sekarang? Oke, Net. Sekarang ini gue ada di Surabaya, tepatnya ada di Ciputra World, Mall Ciputra World. Ini kayak ada di lantai dasar kali ya, lantai 1 atau lantai dasar lah. Ini lagi lokasinya ada di depan Pandora Nightmare Festival. Seperti yang Kenneth pernah coba juga dulu, dan teman-teman lain pernah coba juga. Itu yang di Mall Taman Anggrek, terus ada juga yang di Twin Plaza Hotel di Jakarta. Sebenarnya si Pandora sendiri itu ada dari pertama kalinya tuh kalau salah LRT. Itu LRT yang pertama, terus akhirnya ini pertama kali dia pindah ke luar Jakarta di Surabaya. Nah, di sini tuh ada 2 wahana, ada Zombie Apocalypse sama ada Rumah Hantu Dunia Astral. Ini dimulai dari tanggal 29 Mei kemarin sampai tanggal 12 Mei nanti. Jadi kalau yang mau nyobain Zombie Apocalypse atau yang penasaran sama kemarin cerita-cerita yang ada zombie di Jakarta gitu-gitulah, atau Jakarta tuh udah terinjeksi virus zombie, bagi orang Surabaya cobain Pandora Nightmare Festival ini. Oh ya, untuk tiketnya sendiri itu ada apa? Ada 2 pilihan, weekday sama weekend. Di weekdays itu ada 100.000, di weekend itu ada 150.000 untuk tiket terusannya. Ada juga tiket-tiket yang kayak bundling, 5 beli 5 tiket. Terus ada juga yang tiket pelajar. Ada juga tiket VIP, nah gue nggak tahu perbedaannya apa. Intinya tiket-tiket itu harganya beda-beda deh. Cuma kalau untuk tiket terusan 100.000 untuk weekdays, 150 untuk weekend. Ini ada teman gue nih, namanya Kosim.
Welcome to my crib. Enggak. Jadi ini ada salah satu experience yang ditawarkan dari Pandora Nightmare Festival. Ini namanya Nightmare Stories. Nightmare Stories tuh kayak lebih kayak lo mau main aja kayak lo story atau bikin story atau apa gitu di dalam lah. Soalnya suasananya emang kayak dibikin kuburan-kuburanan gitu. Terus ada juga Gypsy Lounge. Gypsy Lounge tuh tarot, numerologi, sama palm reading. Jadi kayak mereka baca-baca apa? Lo di masa depan lah, baca-baca masa depan lo lah. Itu dengan menggunakan kartu tarot sama telapak tangan lo. Terus ada juga Ghostpedia sama Rumah Serem. Nah, Rumah Serem ini dibuat sama pestawarga.id. Isinya dia paling beda sendiri sih, dia isinya tuh lebih kayak ke ketakutan bapak-bapak di dalam berumah tangga gitu. Ini si Rumah Serem. Kalau si yang Ghostpedia tuh isinya informasi-informasi tentang kegiatan horor, nggak, lebih ke urban legend lokal, urban legend Indonesia. Dikasih informasi-informasi di situ. Tadi kayak udah gue mulai ngeliat-liat sih, ada leak, ada ondel-ondel, ada dan kawan-kawan lah yang berhubungan dengan mistis. Oke guys, sekarang ini udah di depan Gypsy Lounge. Sekarang gue udah bersama dengan Madam Lia, berarti aku nyebutnya. Madam Lia ini ternyata one of member di Gypsy Lounge, dan dia juga tergabung di Sparsa. Sebagai apa kak? Aku Madam? foundernya Sparsa. Oh, founder dari. Sparsa. Jadi Sparsa Pandora, Indonesia. jadi Pandora Box ini bekerja sama sama Sparsa, Indonesia. ya Sparsa Indonesia untuk bikin Gypsy Lounge ini. Nah, sekarang aku mau nanya tentang Gypsy Lounge itu isinya ada apa aja sih kak? Kalau di sini kan kita tuh perkumpulan dari tarot reader, ada pembaca garis tangan, Oke. ahli feng shui, paja, astrologi, dan divinasi, banyak divinasi lainnya. Nah kalau definisi satu-satu dari tarot reading, palm reading, numerologi, astrologi, jujur aku nggak tahu sih, aku cuma tahu Oh, gitu. tarot, palm, sama astrologi dong. Kalau tarot reading? itu sendiri kan dia tuh baca pakai kartu ya. Kartu, Jadi ya. sesuai dengan gambar kartu itu apa, nanti kita bisa mencari solusi di situ. Tapi sebetulnya kalau kebanyakan orang tuh merasa bahwa ramalan itu pasti ngeramal sesuatu. Padahal Oke. enggak, itu alam bawah sadar yang penanya ketika mengambil kartu Oh, oke. gitu. Jadi kita Oke. harus kasih tahu solusinya apa. Bukan hal yang terburuk sebetulnya. Jadi kadang orang suka serem ya, takutnya nanti ada kartu the dead. Biasanya kartu tarot Iya, kan ada iya. the dead, the devil. Itu kan artinya bukan kematian Bukan kematian. sebetulnya. Ada harus transformasi, harus berpindah kerja misalnya Oke. kayak gitu. Kalau palm reading sendiri garis tangan berarti kan? Garis tangan. Itu Garis tangan ini tuh diajarkan. Basicnya aja deh gitu ya kalau dari ini tuh. Basicnya tuh kan biasanya ada garis kehidupan, garis pekerjaan, sama garis pernikahan. Nah Oke. biasanya cuman untuk basicnya aja kita membacanya 3 itu aja. Oh, oke. Menikah di usia berapa, anaknya berapa, pekerjaannya cocoknya apa, terus kehidupan nanti di masa umur sekiannya apakah sakitnya di usia berapa ya kayak gitu. Tapi nggak boleh berbicara masalah kematian, itu paling anti, kita nggak bahas. Ada rules ya di Sparsa. Oh gitu. Iya. Itu di semua cara untuk itu nggak boleh ngomongin masalah Nggak boleh. kematian. Itu kan rahasia. Iya, iya. Nah, terus numerologi? Numerologi itu angka. Jadi dari tanggal kelahiran bisa mengetahui karakter seseorang. Dari tanggal kelahiran aja? Ya. Atau hanya bulan atau? tanggal lahir. Oh, tanggal lahir Lengkap. berarti lengkap sampai tahun? Sampai tahun. Oke. Nanti bisa diketahui tentang karakter seseorang, rezekinya seperti apa, pekerjaan yang cocok apa. Banyak kayak ramalan jadinya. Iya, iya, iya. Atau ada nanti di setiap tahun ada perubahan tahun tuh, nanti akan berubah tuh. Oke. Lo mesti ngapain di tahun itu tuh, mesti Oh, iya, ngapain iya. aja, harus melakukan apa Iya, kayak iya. gitu. Kalau astrologi? Astrologi dia western sign ya, jadi kayak feng shui tapi astrologi, jadi kayak Scorpio. Oh iya, yang kita tahu selama ini Iya. dengan zodiak ya? Ya, tapi astrologi pun juga spesifik. Jadi benar-benar astrologi yang secara whole bahwa Aku lumayan baca lagi tuh kak. Hah? Astrologi lumayan baca lagi dulu. ini Kayak tentang elemen gitu-gitu iya, kan kak? Iya kan dan ya? itu harus karena kalau baca ini kan masuknya ke feng shui ya. Iya, Feng iya, shui, iya. Tapi dia 5 elemen.
juga 5 elemen sama. Astrologi cuman tuh sampai astrologi bahas 4. yang kayak tiap planet gitu dibahas. Betul, Iya kan, dibahas, iya kan, ya. iya kan? Jadi Iya, kalau- nanti kalau misalkan dari kamu zodiaknya apa? Virgo. Virgo. Dari zodiak si moonnya di mana? Moonnya, Nah, iya. berarti kan karakter kamu tuh nggak hanya si Virgo aja. Iya Jadi ada Iya karakter-karakter banget lagi Kak. lain, Iya banget lagi Kak. gitu. Aku sempat coba download aplikasi gitu ya berhubungan dengan gitu. Apa ya namanya? Nebula kalau nggak salah. Oh, Astro juga Nebula. sempat. Terus kayak sempat baca-baca gitu. Aku maunya apa? Aku di Marsnya tuh apa gitu-gitu. Iya, gitu. kebetulan juga aku sekarang lagi belajar astro juga. Oh gitu. Ya, jadi ada pendidikan astro. Lumayan tuh Kak. Aku lumayan kayak baca-baca sih astrologi. Lucu soalnya kadang-kadang kayak iya lagi gitu ya kadang-kadang kayak gitu. Ini kalau ini ahlinya udah ada juga. Kalau itu yang paling terakhir baji Bazi apa-apa? itu ini dari feng shui. Jadi sama hitungan hampir sama kayak astrologi sih sebetulnya. Oh, gitu. Jadi tapi dilihat tahun, bulan, tanggal sama jam lahir. Sama kan kayak Oh astro, iya, kan? astrologi juga. Tapi astro itu lebih lo tempat lahirnya di mana itu juga menentukan Hmm. dari pergeseran planetnya juga kan Iya bergeser kan jadinya kan. Iya. Nah kalau si Pace sendiri cuman itu aja tapi nggak ada tempat. Oh. Tapi sama banget. Memang kalau di mix tuh keren. Numerologi, Itu astro sama si perbedaan culture aja atau perbedaan culture sih kayak karena satu maksudnya dari Chinese atau dari ya, tapi apa kalau Greek atau mana di gitu? mix itu sama sih. Oh iya. Hasilnya juga sama dan orang juga kok bisa sama ya sama astro gitu. Oh jadi numeral astro sama bazi apa bazi atau apa sih sebutnya? Pace. Oh pace. 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 Tulisannya bazi. Ya itu berarti mereka bertiga itu kayak kalau misalkan di aku ngetes misalkan tiga-tiga gitu bakal ketemu nantinya. Jadi bisa ketemu. Jadi ada ahlinya juga. Kita juga ada temen yang memang sesuai ahlinya lah. Kalau aku kan cuma ditarot sama cleanse aura, Aura. ya, cakra. 7 cakra. Oke deh. Thank you Kak. Makasih banyak. Aku lanjut ke experience yang lainnya dulu ya Kak. Ya. Terima kasih banyak. Nah ini yang tadi gue bilang ini adalah Rumah Serem by pestawarga.id. Tertulis di situ ya bayinya siapa. Nah, ini yang gue bilang tadi isinya tuh komedi-komedian gitu, nggak melulu horor. Tapi maksudnya horornya tuh lebih horor ke kehidupan nyata gitu loh. Jadi kayak bapak di kehidupan nyata di rumah tangga. Kayak tentang listrik lah atau gas lah atau apa lah yang kayak token bunyi token habis gitu lah lebih kayak gitu. Jadi lebih ke komedi-komedian. Gue mau coba masuk ke dalam sekarang. Ikutin gue terus. Jangan kemana-mana. Stay tune on. Oh iya. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah kami. Jadi gini Pak, perkenalkan saya Jonathan Amal, saya kepala sekolah dari anak Bapak. Istrinya siapa ini? Istrinya. Kamu ngapain sih? Ini biasa nih teman-teman Udah, rumahnya futsal. sepi. Teman-teman futsal nih kiper tadi kiper cadangan yang belakang. Ampun, Papa lihat Kenapa? loh. Soalnya juga di. Bener juga tuh saya doyan banget makan jeroan. Tapi Bapak tenang aja, kita udah siapin terapi dan pengobatannya Pak. Oh. Nanti Kakak bisa nego apa lobby-lobby di ruangan sebelah Pak. Oh iya, ini sok pakai yang Kayaba kan? Kayaba kemarin ya? Ya pokoknya Sok branded Kayaba. aja, Iya, Pak. branded pokoknya. Ini jangan lupa nih Mas pakai yang NOS ya. Oh gitu Yang NOS ya. Ya ini jadi salah satu apa kayak jadi kayak mereka ada bilik-bilik gitu isinya kayak keresahan-keresahan dari seorang bapak-bapak yang sudah berumah tangga. Tadi dari awal ada yang tentang sekolah anak, terus ada yang tentang di rumahnya ada istrinya yang minta ini itu sama yang ada 4 berarti. Tadi yang pertama sekolah, yang kedua itu istri, yang ketiga itu sakit, rumah sakit. Yang keempat itu ini ya, biaya kendaraan. Nah ini di sini juga ada chatbox kali ya. Ini kayak apa ya? Bubble text gitulah. Ini isinya tulisan-tulisan yang keresahan seputar rumah tangga sebagai orang tua, sebagai bapak. Karena saya sudah berumah tangga 18 kali, jadi saya nggak peduli dengan ini. Oke nih guys, di belakang gue udah tadi yang salah satu yang disebutin juga. Ini adalah VR experience. Jadi mereka cuma ada 2 game, You Have Been Followed sama Resident Evil 7. Jadi mereka nyobain VR experience, mereka nyobain virtual reality, tapi dengan game-game horror tentunya.
Oke, tadi setelah dari Rumah Seram by pestawarga.id, sekarang gue mau coba ke lantai atasnya. Jadi ternyata si zombie apocalypse sama si apa tadi itu namanya satu lagi? Dunia Astral tadi baru dikasih tahu sama kameramen gue, Hilal Yorka namanya, rumahnya di Dunia Astral, itu ada di lantai atasnya. Jadi setelah beli tiket, kalian nyobain apa? Experience yang dikasih dari Pandora Nightmare Festival. Sekalian naik ke atas lewat eskalator, terus dari situ baru ada si wahana zombie apocalypse sama Dunia Astral. Sekarang gue mau coba naik ke atas aja, guys. Ini di dalam si zombie apocalypse. Ini kayak rame aja sih sebenarnya, ini tempat dibuat segitu mencekam. Jadi ikutin aja nih, ya mau kayak gimana. Tadi setelah nyobain Pandora yang zombie apocalypse, lumayan serem sih, lumayan. Yang kayak dibikin tense gitulah. Kayak di dalam tuh kayak tensinya tinggi banget. Karena harus dibikin buru-buru, satu nyari kunci, yang kedua harus buka pintunya gitu-gitu kan. Dan yang paling intinya tuh lu harus buka pintu, terus lu harus dikejar zombie yang kayak notabene juga ya ngeri-ngeri juga sih. Nah, terus sekarang ini ada tempat yang kedua, itu si Dunia Astral. Gue gak mau masuk kali ini karena gue lumayan ngeri sama yang hantu-hantuan. Mungkin gue akan nanya sama pengunjung-pengunjung yang udah nyobain Dunia Astral. Sekarang gue masuk sana. Oke, dengan kakak adik siapa? Yosafat. Siapa? Yosafat. Yosafat pertama kali main di Pandora. Pertama kali banget. Pertama kali. Gimana rasanya main di Zombie Apocalypse? Wah, seru banget. Seru sama kaget-kagetan gitu. Apa yang ditakutin apa? Yang ditakutin adalah dipegang sama zombie-nya, enggak? Enggak, dikejar. Dikejar aja ya. Tapi di dalam nggak akan ada yang sampai seserem itu kan? Nah, tapi rasanya serem banget. Oke, makasih Yosafat. Oke, dari sama Mbak siapa, sorry? Mbak Tiara Mbak Tiara, dari Surabaya asli? dari Malang. Dari Malang? Iya, aslinya orang Sumatera. Oh gitu. Pertama kali nyobain Pandora? Iya. Gimana rasanya nyobain? Baru Zombie Apocalypse, apa udah nyobain Dunia Astral? Dunia Astral. Yang itu satu lagi? Oh udah. Udah? Lebih serem mana? Kalau sereman sih lebih seram itu, ngagetin. Cuma kalau ini gimana? Kalau Di Zombie sini Apocalypse? lebih ke lari-lari aja sih. Lari-lari aja. Iya, Tapi kan uji-ujian. banyak ini kan, banyak clue-clue yang buat kita harus keluar dari Iya, satu dari room kuncinya. gitu kan ya. Iya. Itu gimana? Harus dalam pikiran tenang juga sih, sambil berpikir kalau buru-buru nggak tahu di mana kuncinya. Oh, oke. Terima kasih Kak. Iya. Nah ini yang tadi gue bilang ada Zombie Apocalypse, di sini juga ada Dunia Astral. Dia temanya tuh Truth or Dare. Nggak tahu ceritanya, pokoknya intinya katanya ada anak-anak SMA gitu, dia main di sekolahnya Truth or Dare gitu lah. Sini kebagian dare-nya gitu lah intinya. Ya semua berbau dengan horor pastinya, dengan Pandora Box pasti dengan horor tentunya. Dan ini dari tadi gue liatin juga si pengunjungnya, si orangnya yang antri ke dalam tuh nggak putus-putus dan ramai banget dari tadi.
Mungkin ini salah satu yang dikasih dari Pandora Box juga yang baru ya. Tadi kan karena biasa kan zombie-zombian, ini yang khusus buat di Surabaya kali ya. Mungkin sekarang gue mau nunggu aja beberapa orang yang udah cobain main game ini. Atau gue coba mau tanyain mereka gimana rasanya main di dalam. Oh ya, untuk kalian yang masih mau datang ke event Pandora Nightmare Festival ini masih berlangsung dari tanggal 29 kemarin sampai nanti tanggal 12 Mei, jadi masih panjang. Buat kalian yang mau datang, silakan cobain wahana-wahana yang ada di sini. Paling kita aja sih, gue nunggu dulu orang yang udah kelar main game Dunia Astral. Oke, aku dengan siapa? Mbak siapa? Kamu pegang? Sama Michelle dan teman-temannya ini pertama kali nyobain Dunia Astral? Iya, pertama kali. Gimana rasanya main Dunia Astral? Ringetan. Apa? Hidup seru. Udah nyobain Zombie Apocalypse? Belum. Oh belum. Di dalam itu berarti lebih kayak ke apa? Ditakut-takutin atau yang kayak kalian digangguin sepanjang? Digangguin sih lebih tepatnya. Tapi ada mission-missionnya? Iya. Ribet kah missionnya atau lebih gampang? Enggak sih, gampang. Gampang ya? Cuma takut. Iya, cuma takut. Oke deh. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat reviewnya. Sekarang silakan coba sampai apa kalian. Oke guys, jadi setelah kalian capek main dari Zombie Apocalypse atau dari Dunia Astral, buat kalian yang buat kalian lagi nunggu antrian juga bisa ke Food Festival yang di salah satu yang diberikan dari Pandora Box, Pandora Nightmare Festival 2024 ini ada juga namanya Food Festival. Jadi buat kalian yang capek atau mau isi tenaga bisa makan di sini. Dan di sini juga kita atau gue dari Yuk ngebantu Pandora Nightmare Festival ini dalam segi pembayaran. Di sini semua tenannya menggunakan beberapa tenan di sini, sebagian besar tenan di sini menggunakan Yuk. Dan tiket box juga tiketing untuk masuk ke dalam Pandora Nightmare Festival untuk merasain wahana-wahananya. Itu semuanya pembayaran menggunakan kris dari Yuk. Segitu aja laporan dari gua, Kenneth. Dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Frankie atas laporannya. Teman-teman Generasi Cashless, memang Pandora Box ketika menggelar wahana tuh nggak pernah main-main. Bagaimana mereka bisa menggelar wahana yang menguras emosi, memacu adrenalin, memicu ketakutan. Ini memang gokil banget Pandora Box. Dan kalau bisa kita lihat dari laporan Frankie tadi, bagaimana berbagai wahana ada di Pandora Nightmare Festival 2024. Seperti ada zombie-zombian, kemudian ada setan-setan, sampai ke gimmick keresahan bapak-bapak pun ada di sana. Hebat nih Pandora Box. Dan kita akan bertanya kembali kepada Frankie mengenai kenapa harus di Surabaya? Kenapa nggak di Jakarta lagi Pandora Box menggelar wahana seperti ini? Oke, Frankie, mungkin boleh diinformasikan ke kita kenapa Pandora Box akhirnya memilih Surabaya untuk menggelar wahana serem-serem ini lagi gitu? Kenapa nggak di Jakarta? Oke, Net. Soal pertanyaan lo barusan, gue mau coba langsung jawab dengan ngobrol langsung sama kreator dari Pandora Nightmare Festival, yaitu Ko Billy. Mungkin habis itu gue nyari Ko Billy dulu untuk ngobrol soal pertanyaan-pertanyaan yang dikasihkan tadi. Nah, sekarang berkesempatan lagi untuk interview salah satu lagi orang dari Pandora Nightmare Festival, Ko Billy, betul? Halo, betul. Sebagai kreator dari Pandora Nightmare Festival, pertanyaan pertama Gus bersih, kenapa Surabaya kok Gus? Setelah jauh-jauh kita dari Jakarta sering banget, tiba-tiba Surabaya nih. Betul, kita udah 3 kali di Jakarta. Menurut gue sendiri juga sudah saatnya kita harus ekspansi keluar kota. Satu. Kedua juga kita memang melihat, kita tahu juga Surabaya itu kan kota kedua terbesar di Indonesia. Iya. Dan ketiga, kenapa kita memang kick off-nya juga di Surabaya, karena memang dari awal itu yang komen di sosial media kita dan yang ngechat kita banyak banget orang Surabaya. Sebenarnya luar kota juga banyak juga, cuma mayoritas Surabaya itu banyak banget. Harusnya animo pengunjungnya rame nih ya? Bisa dilihat di hari pertama aja, traffic kita nggak pernah putus. Oh gitu? Traffic kita nggak pernah putus. Ketahuan nggak berapa pengunjung kira-kira? Hari pertama aja? Terakhir gua cek sih udah di atas 1000 ya. Wah, nggak keramaian tuh. Kan kita wahananya banyak. Tapi,
Tapi ternyata yang gue baru tahu adalah range-nya dari jam 1 sampai jam 9 Sampai jam malam. 10. Sampai jam 10 malam ya? Jam 1 sampai jam 10 tutup mall. Iya, jam 10 tutup Betul. mall. Si wahana yang ada di sini tuh apa sih kok? Tadi kan gue udah muter-muter juga, udah ngeliat yang lain. Maksudnya, gue nggak tahu lebih jelasnya penjelasannya kalau setiap wahana tuh apa aja sih? Kayak ini Nightmare Stories, ada Gypsy Lounge tuh apa aja sih? Oke, jadi di sini karena kita bentuknya festival, wahana kita banyak banget. Yang pasti wahana terfavorit dan utama jadi Pandora, dan ciri khasnya Pandora Zombie udah pasti Apocalypse. Zombie Apocalypse. Oke. Kedua, melihat Between kemarin konsep rumah hantu kita ternyata bisa mengalahkan zombie. Oh gitu? Iya, kamar 404 itu Lebih gede dibanding udah zombie? menyaingi zombie. Oh gitu? Yes, ternyata Oh, konsep makanya kita dibawa diterima lagi. banget. Besok kita bawa lagi dan kita buat konsep terbaru namanya Dunia Astral. Astral, Truth Wih. Order. Betul. Nah, Itu- di luar dua wahana besar ini juga kita ada festival yang lain. Nah itu wahana-wahana yang lain. Yes, ada wahana-wahana kecil yang lain. Seperti kita ada kolaborasi sama bapak-bapak ID. Ya itu ya. Itu rumah si seram. ya. Nah, itu seram bukan karena mistis. Komedi-komedian ya? Komedi-komedian bisa, tapi lebih tepatnya seramnya itu lebih ke dunia nyata. Ya, Kehidupan asli. contohnya mama berdaster lah. Oh gitu. iya. Kalau gue baca-baca tuh di Instagram kayaknya ketakutan bapak-bapak di kehidupan berumah tangga ya. Spill dikit, contohnya lagi kayak bunyi token. Oh iya. Aduh, males banget nih udah token bunyi lagi. Gitu. Beli galon gitu-gitu. Yes. Dan kita ada wahana baru juga yang ada edukasinya itu di Ghostpedia. Iya itu juga baca-baca tuh. Yes. Jadi Ghostpedia itu galeri horor urban legend Indonesia. Oh, oke. Lu pasti tau pocong dong? Tahu. Kuntilanak dan yang Tahu, lain. tahu. Tapi lu tahu nggak pocong favorit nongkrongnya keluar di mana? Itu ada di situ penjelasan informasi. Yes, jadi background, story, impact terhadap manusia biasanya isengnya apa, penangkalnya apa, mitosnya gimana. Dalam juga tuh informasi. Yes, karena anak sekarang tuh cuma tahu pocong, tapi nggak tahu apa itu pocong Iya, di belakangnya. iya. Nah, kita mau mengangkat itu. Terus ada apa lagi kok? Banyak banget, kita masih ada Gypsy Lounge juga. Gypsy Lounge tuh tadi gue udah bilang ngobrol-ngobrol sih katanya Yes. tentang tarot reader gitu-gitu lah ya. Umumnya tarot, Iya. tapi di sini gue nggak hanya bawa tarot, gue bawa ada numerologi Iya. dan ada palm reading. Paham ini. Dan talent-talent gue Oh itu. di dalam itu suhu Iya, coach semua. tadi juga pas ngobrol. Yes. Wah ini suhu nih. Jadi bukan cuma tarot reader biasa, tapi ini justru suhunya. Iya. Readernya yang udah jadi coach. Tadi udah sempat ngobrol sama Yes. Madam Lia ya. Balia, betul. Balia ya, gue udah Ada sempat ngobrol itu. Balia, ada Koberli Iya, yang memang Koberli. coach nomor 1 numerologi di Iya, Indonesia. iya. Gitu. Tapi mereka semua diterbangkan dari Jakarta berarti ya. Ada sebagian lokal, ada sebagian Jakarta. Berarti ini event dari tanggal 29 Maret ingatin lagi sampai 12 29 Maret Mei. sampai 12 Mei. Dari jam 1 sampai jam 10 malam. 10 malam tempatnya di Ciputra World Mall. Ciputra World Mall di area atrium dekat East Lobby. Oke. Itu dari Kobili kreator Pandora apa? PNF apa sih? Pandora Nightmare Festival. Nightmare Festival 2024. 2024. Thank you, Oke, Pak. thank you. Oke, Kenneth, itu aja. Begitulah jawaban untuk pertanyaan kamu, Kenneth, dari Kobili. Sekarang saya mau kembalikan lagi ke studio. Begitu aja laporan dari saya di Pandora Nightmare Festival. Silakan, Kenneth. Baik, terima kasih Frankie atas informasinya. Dan arek-arek Surabaya, kayaknya kalian harus banget untuk datang ke Pandora Nightmare Festival ini. Jangan ngaku kalian si paling berani kalau nggak bisa taklukin semua wahana yang ada di Pandora Nightmare Festival 2024 di Mall Ciputra, Surabaya. Dan untuk teman-teman generasi cashless yang hadir ke sana nanti, jangan takut kalau kalian nggak bawa uang cash. Karena kalian bisa langsung scan kris dari Yuk Payment Gateway, lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya lebih aman. Dengan berakhirnya laporan dari Frankie tadi, berakhir juga program Yuk Kepo pada kesempatan kali ini. Saya Kenneth Agusta Yanuar, pamit undur diri dan sampai jumpa. Check. Check one. Check. Check.